Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, durhaka terhadap orang tua adalah perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam dosa besar dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi anak, mulai dari ditiupkannya ruh hingga sang anak besar. Orang tualah yang bertanggung jawab serta melindunginya. Maka sepatutnya seorang anak berbakti dan patuh kepada kedua orang tuanya. Namun ketika seorang anak telah mulai mengenal lingkungan di luar rumahnya, seringkali banyak pengaruh negatif yang didapatkan. Tidak terkecuali tentang bagaimana seorang anak memandang orang tuanya. Bahkan sekarang ini tidak sedikit pemberitaan tentang pembangkangan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Perbuatan durhaka kepada orang tua inilah yang merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan jika seorang anak bertindak melawan, meninggikan suara hingga berkata-kata kasar, Allah akan memberikan hukuman padanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan inilah 5 azab bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, sholatnya tidak diterima. Sholat merupakan tiang agama dan amal ibadah yang pertama kali ditanyakan ketika seseorang meninggal dunia. Ketika seorang anak melukai hati orang tuanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, akan menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaik apapun anak tersebut menunaikan ibadah sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bil Makruf. Azab yang kedua dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang anak durhaka, ia tidak hanya merusak hubungannya dengan orang tuanya, melainkan ia juga merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tua tersakiti serta tidak meridhoi hidup anaknya, maka di dalam hidup anak tersebut tidak ada pula ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semua amal ibadahnya akan terhapus. Azab yang Allah berikan kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah amal ibadahnya terhapus, seakan-akan ia tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Hal ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Seorang ahli ibadah bernama Alqamah. Alqamah merupakan sosok yang taat kepada Allah. Ia tekun beribadah dan tidak pernah meninggalkan puasa serta sholat, tak terkecuali zakat dan sedekah. Sayangnya Alqamah pernah melukai perasaan ibunya, sehingga sewaktu Alqamah di penghujung hayatnya, ia mengalami kesulitan. Setelah ditelusuri, ternyata Alqamah terlalu mementingkan istrinya dibandingkan ibunya. Mendengar alasan tersebut, Rasulullah memintakan ampunan kepada ibu Alqamah, hingga akhirnya ibunya memaafkan. Dalam kisah tersebut dapat dipahami bahwa hablum minallah, hubungan dengan Allah, saja tidak cukup untuk meringankan proses sakaratul maut. Seorang yang soleh seperti Alqamah saja bahkan kesulitan menuju ajalnya karena adanya rasa sakit hati dari sang ibu. Dan azab yang keempat, dosanya tidak diampuni.
Allah tidak akan memberi ampunan kepada seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Ancaman ini tertuang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah rahimahullah. Dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dan azab yang terakhir, diharamkan baginya mencium wangi surga. Sebagai azab yang sangat serius, anak yang durhaka pada orang tuanya diazab dengan tidak akan dapat mencium wanginya surga. Padahal wangi surga merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman. Bahkan wanginya saja dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sungguh, aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan demi Allah, seseorang tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh banyak sekali kecaman yang Rasulullah bahkan Allah berikan bagi seseorang anak yang menyakiti, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa anak yang durhaka pada ibunya bukanlah termasuk ke dalam golongan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya berbakti kepada orang tua dengan melayani serta tidak menyakiti perasaan mereka. Demikianlah beberapa azab yang Allah turunkan kepada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.